Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami tentang marketing dengan anggota kelompok. Yang pertama, Ulfa Alfiananda, NRP 192111002. Yang kedua, Arif Aulia Rahman, NRP 192111009. Yang ketiga, Katon Intan Teja Permata, NRP 192111011. Yang keempat, Isna Riza Alfaini, NRP 192111013. Yang kelima, Enrico Seva Nathanael, NRP 192111022. Marketing atau pemasaran adalah kegiatan sosial dan manajerial yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan atau diinginkan dengan memproduksi atau menukarkan manfaat produk dengan yang lain, misalkan uang. Tujuan pemasaran. Pertama, konsumen dapat mengetahui produk, barang, atau jasa yang ditawarkan secara detail dan produsen mampu menyediakan produk sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen. 2. Perusahaan dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran. 3. Perusahaan bisa mengenali dan memahami konsumen dengan baik sehingga produk yang dihasilkan sesuai dan bisa menjual dirinya sendiri. Fungsi pemasaran. 1. Pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pasar harus menunjukkan keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa menarik perhatian dibanding produk pesaing. Kedua, riset. Riset memungkinkan pasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Ketiga, distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu, juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. 4. Layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Jenis-jenis pemasaran. 1. Branding. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. 2. Iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Selain itu, juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. 3. Multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. 4. Internet atau online. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Perkembangan pemasaran. 1. Era produksi 1850-an hingga 1900-an. Era produksi memiliki asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dengan harga terjangkau. Kedua, era produk 1900-an hingga 1930-an. Era produk memiliki asumsi bahwa konsumen lebih menyukai produk yang menawarkan kualitas, penampilan, dan inovasi terbaik. Ketiga, era penjualan 1930-an hingga 1950-an. Era penjualan memiliki asumsi konsumen hanya akan membeli produk dengan jumlah yang cukup jika ada penjualan dan promosi yang kuat untuk mendukung produk. 4. Era pemasaran 1950-an hingga abad 21. Era pemasaran mengasumsikan bahwa proses pemasaran diawali dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen dan tidak lagi menekankan pada penjualan yang agresif.
kelima, era pemasaran sosial 1970-an. Era pemasaran sosial mengasumsikan bahwa terdapat konflik antara keinginan jangka pendek konsumen dengan kepentingan jangka panjang masyarakat. Dan karena itu, organisasi harus fokus pada praktek yang memastikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. 6. Era pemasaran holistik abad 21. Era pemasaran holistik mengasumsikan bahwa pendekatan pemasaran hendaknya diadopsi dari semua kegiatan pemasaran. Salah satunya digital marketing. Hal yang identik dari sebuah pemasaran adalah riset pemasaran. Riset pemasaran atau riset marketing merupakan suatu penelitian sistematis diawali dengan perumusan sebuah masalah, kemudian tujuan penelitian, pengumpulan informasi dan data, pengelolaan data serta interpretasi hasil penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan pasar atau masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Metode riset pemasaran. 1. Kuesioner. Metode ini dijalankan dengan cara memberikan daftar pertanyaan mengenai data yang diperlukan untuk jenis usaha yang dipilih. 2. Riset group. Metode ini dijalankan dengan cara membentuk kelompok orang dari populasi utama pasar potensial. 3. Survei. Metode ini dijalankan dengan cara memberikan pertanyaan yang sederhana tentang produk atau jasa yang hendak diriset. 4. Wawancara atau interview. Metode wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung, namun bisa juga dilakukan secara video call, telepon, dan sarana lainnya. 5. Observasi. Metode observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan melakukan pengamatan langsung situasi di pasar. Riset pemasaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui perilaku konsumen, yang mana perilaku konsumen adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok guna memanfaatkan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Sementara menurut Boom dan Bittner menambah dalam bisnis jasa, bauran pemasaran ditambah 3P, yaitu people, process, dan physical evidence. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan konsep bauran pemasaran digabungkan menjadi 7P. Adapun yang dimaksud 7P adalah yang pertama, produk. Produk adalah apa yang dapat dijual perusahaan kepada pelanggan. Penting untuk mengetahui betul kebutuhan pelanggan, sehingga kamu dapat memberikan produk atau jasa sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, place. Jangkauan tempat menjadi suatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Namun, biaya sewa dari tempat tersebut juga harus diperhitungkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses ke konsumen. Yang ketiga, price. Penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Yang keempat, promotion. Promosi merupakan prinsip marketing dasar di mana perusahaan dituntut untuk dapat memberikan intensif bagi calon pembeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima, people. People merupakan aset utama dalam industri jasa. Terlebih lagi, bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan kinerja tinggi. Kebutuhan konsumen untuk berhadapan dengan karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Yang keenam, proses. Layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi. Yang ketujuh, physical evidence. Unsur terakhir dalam marketing mix adalah physical evidence, yang berarti bukti fisik perusahaan. Perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan termasuk lighting system, dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.